eee, tempat acara, kemudian, selama 1 jam itu kita akan melakukan, pendaftaran dan pemasangan poster. Ini agak butuh waktu ya untuk pemasangan poster ini. Nanti kami akan, tunjukkan, bagaimana caranya. Kemudian pukul 8.30 sampai pukul 9 itu ada jeda antara, di situ, persiapan untuk acara. Jadi tempat yang tadinya mungkin agak berantakan, bekas memasang poster itu harus dibersihkan dan kita semua akan duduk di ruangan yang sama untuk mengikuti acara pembukaan yang akan dilaksanakan pukul 9. Mudah-mudahan 30 menit selesai, ya. Jadi acara pembukaan sampai 9.30 dan mulailah 9.30 itu ke acara intinya, yaitu babak penyisihan. Semua peserta mengikuti acara babak penyisihan, ya. Jadi selama kurang lebih, 1,5 jam, peserta akan melakukan, pameran poster dan juri akan melakukan review atau evaluasi terhadap, poster tersebut, ya. Kami pun telah membagikan, proposal penelitian yang dibuat kepada para dewan juri sebelum lomba ini berlangsung, sehingga nanti pada saat babak penyisihan mungkin tidak terlalu berlama-lama karena juga, di situ mungkin hanya dilakukan konfirmasi saja terhadap apa yang sudah dibaca oleh, dewan juri, begitu. Kemudian pukul 11 sampai 12 itu kami memerlukan waktu 1 jam, untuk menghitung skor nilai dan membuat ranking dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Jadi dari setiap bidang kami akan, memanggil untuk menjadi finalis, mmm, selama 1 jam tersebut, anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu guru dapat mengikuti sesi door prize, ya. Ini akan juga sesi door prize ini, melibatkan pendukung kita tadi ya. Jadi, Jasara Harja dan Bank BPD nanti akan mendukung kita untuk acara ini. Kemudian pukul 12 sampai pukul 12.15 kita melakukan pengumuman finalisnya siapa, ya, siapa yang berhak untuk maju ke babak berikutnya. Dan setelah itu kita jeda dulu istirahat sambil makan siang sampai pukul 1 dan pukul 1 kita akan melanjutkan babak final sampai dengan kira-kira pukul 3 ya selama 2 jam, gitu. Pukul 15 atau pukul 3 itu diperlukan lagi waktu selama kurang lebih 1 jam untuk menghitung dan menentukan siapa yang terbaik, begitu, dan juga persiapan acara untuk awarding-nya, pengumuman pemenang. Kembali kami akan mengundang nanti pihak, pendukung untuk, bergabung dalam sesi door prize ya, jadi supaya ada acara begitu. Dan pukul 16 diharapkan, pengumuman pemenang sudah dapat dilakukan sekaligus akan ditutup acaranya. Ini kurang lebih seperti itu, silahkan di-screenshot kalau ada yang mau itu ya. Next. Dari pihak, Jasara Harja, ini jadi kami ingin juga mencoba untuk, seperti juga yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Bali bahwa kita harus mengurangi sampah plastik ya, mengurangi. Jadi kalau masih ada ya bagaimana kadang-kadang susah ya, tetapi kita akan mengurangi dengan cara menyediakan tumbler. Jadi Jasara Harja sudah bersedia menyediakan tumbler untuk setiap dari kita sehingga kita dapat menggunakannya besok dan panitia akan menyediakan air minum mineral dari galon ya, seperti yang ditunjukkan di gambar. Kami akan menyediakan di 3 titik, silakan untuk digunakan, dimanfaatkan, semaksimal mungkin, ya. Next. Nah, apa yang akan terjadi pada saat, pendaftaran, ya. Pada saat pendaftaran, pertama tentu saja, teman-teman akan menandatangani daftar hadir. Ini sangat-sangat penting ya, ini akan menjadi bukti kalau di belakang mungkin nanti ada dispute atau mungkin keberatan, satu dan lain hal, maka kami tetap harus meyakinkan, membuktikan bahwa siswanya itu hadir. Jadi harus tanda tangan daftar hadir ya. Kalau yang kelupaan hati-hati ya. Harus dicari lagi panitianya sebelum pulang untuk tanda tangan daftar hadir.
Kemudian untuk menerima name tag, lalu juga poster board atau papan posternya di mana nanti posternya akan ditempelkan serta menerima tumbler. Nanti kami akan, menyusun ya supaya nanti mejanya itu tidak menumpuk begitu. Mungkin kita bagi juga sebagian sains di kiri di sosial sebelah kanan. Next. Ini foto beberapa waktu yang lalu, ada yang tahun 2023 dan 2024. Kita akan menggunakan tempat yang sama, jadi fotonya bisa dipakai. Di situ tampak bahwa peserta berbaris ya dengan rapi, satu persatu masuk untuk mulai menandatangani, kemudian juga menerima papan poster. Ya, papan posternya seperti yang tampak di situ berwarna coklat, dia dari kardus, jadi bahannya itu kertas. Jadi, nanti anak-anakku akan diminta untuk menyediakan alatnya. Next. Ini adalah name tag-nya ya. Name tag untuk guru dan juga untuk peserta. Ini contohnya untuk bidang ekonomi. Name tag-nya nanti ada gantungannya, kemudian ada bagian yang kosong, itu mohon ditulis, masing-masing saja ya. Jadi bawa bolpen, kami juga coba sediakan spidol ya. Nah, eee namanya tidak perlu nama lengkap, jadi nama panggilan saja, paling tidak ketika orang mau memanggil itu, oh tahu gitu siapa namanya. Contohnya di next slide, ini ada contoh namanya, mungkin kalau untuk guru ada Bapak Made Suyase, kalau peserta boleh nama panggilan saja, Aryani gitu ya, cukup. Nah, jadi tidak usah panjang-panjang, begitu. Ini adalah tempat, lokasi penempelan poster, ya. Jadi di aula yang besar, terbuka, tertutup indoor, tetapi ini aulanya cukup besar dan semua poster akan ada di sini. Mmm, yang sebelah kiri itu adalah foto ketika peserta mulai menempelkan. Jadi peserta membawa sendiri alat tempel dan alat potongnya, ya. Jadi misalnya alat potong itu bukan untuk memotong papan ya, tapi memotong mungkin ada kelebihannya atau mungkin selotipnya harus dipotong itu bawa sendiri semuanya, mau pakai lem, pakai apa, bawa sendiri karena nanti kardusnya boleh dibawa pulang ya, jadi tidak perlu dilepas lagi nanti. Bisa dibawa pulang, dibawa ke sekolah, dipajang di sekolah atau dipajang di rumah dengan, kardusnya, begitu. Yang sebelah kanan itu yang sudah terpasang tadi ya. Nah, nantinya akan seperti itu. Kita akan membuat jarak cukup supaya nanti ketika diskusi dengan juri, cukup nyaman untuk semuanya. Next. Baik, bagaimana tata cara pada babak penyisihan atau babak pemeran poster? Yang pertama, peserta, siap di samping poster ya, dan mungkin yang harus diingat bahwa ini poster ini di-print oleh peserta ya, jadi tidak akan di-print oleh panitia. Semua datang sudah membawa posternya sendiri-sendiri ya. Kemudian, peserta siap di samping poster untuk menunggu dewan juri. Ketika juri datang di nomor 2 ya, juri akan datang satu persatu, tidak akan sekaligus ya. Kemudian yang ketiga, ketika juri datang, peserta tidak boleh langsung presentasi ya, tapi tunggu reaksi dari jurinya ya. Boleh juga ditanya, "Bapak, Ibu, apakah berkenan saya menjelaskan atau bagaimana?" Begitu ya. Nah, kemudian yang nomor 4, juri akan meminta presentasi atau membaca sebentar, lalu langsung bertanya, ya. Kalau sedang membaca, ya biarkan saja jurinya memahami, ya, tidak perlu berkata apa-apa, begitu. Menunggu beliau menanyakan, ya. Nah, kalaupun kita diminta untuk presentasi, maka presentasinya itu hanya 1-2 menit menjelaskan ini intinya apa, begitu, ya. Yang lebih penting adalah nanti jurinya yang akan bertanya. Ya, jadi sediakan waktu untuk jurinya bertanya. Kenapa? Karena waktu kunjungan itu kurang lebih hanya 5 menit, kurang lebih ya. Nah, apalagi untuk yang ininya banyak, jumlah pesertanya itu banyak ya. Jadi kita harus harus hati-hati. Kalau jumlah pesertanya sedikit, mungkin jurinya leluasa ya, bisa bertanya jawab cukup lama begitu. Tapi ya paling sedikit akan 5 menit di situ.
ya. Akan ada 2 juri yang mendatangi poster, ya, dan ada satu juri nanti yang akan menilai secara online. Jadi tidak hadir, tapi dari jauh, begitu. Yang keenam, setelah selesai, maka juri yang hadir di situ, yang 2 orang itu, yang datang ke tempat kita, harus menandatangani, posternya, ya, di pinggir, di pojok atau di mana saja, sebagai tanda bahwa sudah di, review, ya. Nah, kalau jurinya lupa, nyelonong gitu ya, dipanggil aja, "Bapak, Ibu, mohon maaf, berkenan untuk, memberikan tanda tangan," begitu. Kami juga akan menyampaikan kepada Bapak Ibu juri, tapi kadang-kadang karena seriusnya Bapak Ibu juri itu lupa, ya. Sedangkan kalau kita tidak punya bukti pada poster kita, nah ini seringkali jadi masalah, ya. Kita kira masih ada juri yang belum datang, kita tunggu terus, kita, apa namanya, minta ada juri lagi, padahal sebetulnya sudah cukup juri yang datang, gitu. Next. Ada sedikit ketentuan juga di sini, do dan don'ts-nya ya. Yang pertama, seperti saya katakan tadi dicetak sendiri oleh peserta, ukurannya A1 dan dia portrait, tegak ya. Jangan landscape atau mendatar, jadi harus tegak ya. Seperti tadi kan ada gambar, papan posternya ya, itu kan tegak, begitu. Yang kedua, peserta menampilkan proposal penelitian hanya menggunakan poster, jadi tidak menggunakan media lainnya di babak ini ya. Hanya poster, tidak ada yang lain. Kadang-kadang ada yang bawa banner lagi, apalagi itu tidak boleh ya. Yang ketiga, peserta tidak diperkenankan menggunakan alat tambahan seperti tadi saya sampaikan. Misalnya komputer, ya kadang-kadang ada yang bawa laptop diperlihatkan, membawa iPad ataupun handphone diperlihatkan, ada apa-apa tambahan gitu ya di handphone diperlihatkan, untuk untuk menunjukkan pendukung poster itu tidak boleh. Ya, jadi hanya poster saja. Apapun yang mau dijelaskan kepada juri, ya lewat poster itu saja, begitu. Kalau ada, ini kejadian ya, jadi si A tahu-tahu diam-diam memperlihatkan sesuatu gitu ya, nanti dilihat oleh si B yang lain ya, peserta lain. Itu biasanya yang si B-nya protes ke panitia, dan walaupun panitia tidak melihat, maka kami akan mendudukan bersama nanti sebagai, bukti ya, malah pernah ada yang terus difoto gitu, jadi ada buktinya, fotonya. Jadi hati-hati dan mohon untuk, apa namanya, tidak melanggar apa yang sudah kami mintakan di sini, begitu. Kemudian juga nomor 4 tidak boleh memberikan brosur, ya, informasi tambahan tertulis kepada juri, itu juga tidak boleh. Atau menunjukkan sampel dan alat kepada juri, jadi barangnya diperlihatkan, ini nanti kami akan memeriksa ini, itu tidak boleh. Jadi murni hanya ada poster bersama dengan, penelitinya, ya, untuk sesi ini. Baik, next. Ini adalah foto ketika juri berkomunikasi dengan, siswanya, ya. Jadi, juri yang berkunjung dan bertanya kepada peserta. Next. Eee Nanti, peserta dengan peserta boleh saling mengunjungi ya. Jadi kita kan juga ini kalau pameran poster itu sebetulnya sebuah konferensi ya. Jadi acara ini sebetulnya sebuah konferensi. Jadi nanti anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu guru silahkan saling belajar, mengunjungi yang lain, bertanya tentang riset-riset yang lain, mencari ide juga karena kita kan nanti masih ingin membuat riset lagi ya. Jadi cukup, baik bagi kita kesempatan ini dimanfaatkan untuk melihat Eee, orang lain itu juga sudah melakukan apa, ya, apa yang sudah dilakukan masyarakat lain, ya, kita harus tahu. Baik, ini, gambaran sesi door prize yang tadi ya, sebelumnya. Nah, ini ya, jadi nanti akan ada presentasi atau dipimpin oleh, Bapak Ibu dari Bank BPD Bali dan dari Jasara Harja, gitu. Next. Ini adalah gambaran, 2 gedung ya, karena kan nanti setelah babak penyisihan kita akan berpindah ke gedung yang lain. Nah ini,
gambarannya kita pindah dari Auditorium Widya Saba ke, Faculty of, Humanities itu Fakultas Ilmu Budaya, ya. Kalau jalan kaki cuma 8 menit sebetulnya ya, dekat, sekitar 500-an meter kalau nggak salah, setengah kilo, ya. Tetapi kita harus menyeberang jalan yang lumayan itu berbelok dan merupakan jalan utama, ya, dan itu jalurnya lumayan agak cepat kendaraan di sana. Jadi harus berhati-hati sekali. Nah, untuk itu maka panitia juga, menyediakan shuttle untuk, ke sana kemari ya, untuk yang mau bergerak itu kami menyediakan shuttle, yang akan bolak-balik. Next, mungkin ada gambarnya. Nah, kalau tahun, yang lalu kami menggunakan shuttle yang terbuka seperti ini nih, eee, kendaraan, listrik ya. Jadi, untuk berpindahan lokasi dari Widya Saba ke FIB. Jadi kendaraan ini akan bolak-balik. Yang tengah itu di, Widya Saba, di auditorium, sedangkan yang sebelah kanan itu di titik, Fakultas Ilmu Budaya. Jadi nanti di kedua titik tersebut akan ada panitia yang mengatur siapa yang berangkat duluan ya. Tentu saja kalau kita berangkat ke sana yang didahulukan adalah peserta yang akan menjadi presenter atau finalis dan juri itu akan didahulukan, setelah itu baru penontonnya, begitu. Tapi kalau pulangnya saya kira lebih mudah ya. Next. Ini adalah babak final di gedung, Fakultas Ilmu Budaya ya. Ini bangunannya baru ya, keren. Jadi nanti kita nyaman di sini, ber-AC. Nah, teman-teman nanti akan presentasi di sini dan, langsung di hadapan dewan juri ya. Next. Baik, tata caranya, yang pertama di babak final ini, babak presentasi, peserta harus mengunggah file presentasi pada link Google Form yang akan ditayangkan nanti ya, saat pengumuman finalis. Jadi setelah ketahuan siapa finalisnya, maka di layar nanti akan ada, eee linknya ya untuk mengupload file presentasinya, gitu. Saya sangat menyarankan, eee, Anda tidak perlu menunggu untuk masuk final dan membuat. Dari sekarang semua harus membuat paparan, ya. Karena paparan ini juga kalau kita membuat, kita akan masuk ke dalam risetnya dan kita menjadi panas lagi ya dengan, apa yang kita kerjakan. Bahkan mungkin kita menemukan, oh ya kita ketemu hal baru, gitu. Nanti bisa disampaikan ya. Dari sekarang sampai nanti hari Rabu kalau ketemu hal baru boleh disampaikan kepada, dewan juri. Nah, jadi nanti mohon untuk, mengupload file dalam 2 versi, yaitu, eee, PowerPoint atau apapun ya, ada yang pakai Prezi, ada yang pakai yang lain, itu boleh-boleh saja, plus juga PDF-nya, ya. Jadi kalau nanti file, presentasinya itu tidak berjalan, kita akan menggunakan PDF-nya, ya. Dan, urutan untuk presentasinya nanti akan ditentukan oleh panitia. Ya, jadi peserta harus ada di dalam ruang presentasi 30 menit sebelum gilirannya. Jadi kadang-kadang ada yang masih, wah mungkin, mau latihan atau apa di luar ruangan boleh, tapi hati-hati ya kalau dilihat, oh udah giliran saya hampir itu harus masuk, ya mendengarkan orang yang sebelumnya, begitu. Karena kadang-kadang, panitianya juga memanggil atau juri, "Yang berikutnya apakah sudah ada di sini?" Gitu ya, supaya yakin sudah ada di dalam. Kemudian, peserta berpresentasi menggunakan komputer panitia. Di dalam setiap kelas itu sudah tersedia perangkatnya, namun disarankan peserta membawa laptop juga sebagai backup. Juga mungkin nanti untuk persiapan-persiapan, perubahan-perubahan yang ingin dilakukan itu masih boleh ya saat itu. Kemudian, yang keempat, paparan proposal penelitian, paparannya itu selama maksimal 10 menit. Jadi silakan berlatih semuanya supaya jangan lebih dari 10 menit ya, dan nanti panitia akan memberikan reminder setelah 7 menit ya, bahwa ini waktunya tinggal 3 menit dan dilanjutkan dengan tanya jawab kurang lebih 5 menit saja dengan dewan juri ya.
Dan yang keenam, peserta yang telah selesai presentasi itu diizinkan untuk meninggalkan kelas. Ya, jadi tidak harus ada di situ, gitu. Dan yang terakhir, untuk semua, peserta LPB ini, baik yang finalis dan bukan finalis ya, siswa maupun guru, itu boleh untuk menonton presentasi dan tidak harus bidangnya sendiri, ya, boleh memasuki ruang presentasi manapun. Mungkin ingin lihat bidang lain, itu boleh, ya. Dan, syaratnya adalah hanya keluar atau masuk ke ruangan ketika pergantian presentasi, supaya tidak mengganggu, presentasi yang sedang berlangsung, gitu. Ya, next. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Ini yang terakhir saya tampilkan kembali rundown-nya untuk mengingat kembali. Jadi kurang lebih urutannya seperti ini, ya. Jadi kita akan, mulai pukul 7.30 dengan pendaftaran dan akan berakhir pukul 16.30 setelah pengumuman dan penyerahan, penutupan, acara penutupan, gitu. Baik, dari saya ini saja, yang penting mungkin sekarang adalah tanya jawab ya. Silakan, anak-anakku, Bapak Ibu guru sekalian yang punya pertanyaan, saya akan coba menjawab, nanti ada teman saya juga, Pak Oka dari eee, prodi antropologi yang akan membantu saya di sini. Silakan mungkin ada yang mau open mic sekalian langsung bertanya, boleh? Sambil menunggu, saya juga ingin menyampaikan bahwa nanti setiap riset itu ada kode risetnya. Kode ini sangat penting karena akan, dibawa terus kalau Anda nanti sampai ke nasional, begitu ya. Nah, kode riset itu akan diberikan pada saat daftar ulang di, tempat acara, ya. Jadi nanti di daftar hadir akan kelihatan kode riset Anda berapa, nah itu tolong diinikan, diingat-ingat ya atau ditulis di, eee, name tag-nya, gitu. Kemudian bagaimana kita mencari papan poster kita ya, ketika kita masuk habis pendaftaran, lalu tahu, oh kode saya E01 misalnya, di mana ya? Nah nanti Anda tinggal lihat aja, ada banner-banner yang berdiri itu, nanti ada ditempel di situ kode-kodenya. Dan ini tidak diacak ya, akan disusun teratur, satu bidang itu berdekatan. Jadi nanti akan mudah mencarinya, gitu. Silahkan ada pertanyaan? Oh, ini udah ada di chat ya? Pertanyaan di kolom komentar, Iya, kolom Bu. komentar ya, bentar. Baik, yang mana dulu nih? 428 dari atas ya. Izin bertanya, saya tidak penuhi. Oke, karena satu babak penyisihan, apakah peserta harus sudah menyajikan penelitian yang selesai dan berhasil atau masih dalam tahap uji coba? Lalu untuk babak final, apakah wajib menyampaikan hasil akhir penelitian atau masih boleh mempresentasikan sementara? Seperti yang ditunjukkan atau dituliskan di dalam petunjuk teknis, lomba ini adalah lomba proposal penelitian. Artinya, kalau proposal penelitian itu masih rencana penelitian, sehingga tidak diperlukan hasil, ya. Tetapi kan di situ yang dituliskan adalah hasil yang diharapkan. Jadi kira-kira nanti prediksi Anda nih hasilnya apa yang akan muncul di situ. Ya, datanya seperti apa? Itu yang disampaikan. Dan itu juga nanti yang akan ditanyakan oleh dewan juri ya, tidak akan ditanya hasil yang sudah jadi, tidak. Jadi baik babak penyisihan maupun babak final semuanya masih proposal penelitian. Tetapi kalau Anda lolos, juara di sini dan nanti ke nasional, maka saat di nasional itu harus sudah jadi. Ya, tapi itu kan masih lama, kita masih punya berbulan-bulan ke sana. Ya, jadi jangan khawatir. Baik, yang berikutnya izin bertanya, saya lihat untuk bidang matematika itu satu tim aja yang ikut itu bagaimana? Apakah dipindah ke bidang lain? Dipindah itu tidak akan, ya. Eee, Anda harus tetap datang, akan tetap direview dan akan ditentukan oleh, dewan juri nanti bagaimana.
Jadi tetap Anda hadir di acara, ya, tidak akan digabungkan, begitu. Untuk materi poster dan PPT harus sesuai dengan proposal penelitian atau boleh disingkat-singkat saja? Boleh disingkat, boleh diperpanjang, pokoknya isinya barang yang sama, ya. Cara penyajiannya berbeda, tidak apa-apa, ya, tapi yang jelas isinya sama, ya memang tentang yang itu juga, gitu. Kemudian untuk bagian daftar pustaka pada poster, apakah harus dituliskan secara jelas atau boleh dimasukkan ke dalam kode QR untuk scan? Karena daftar pustaka kami lumayan sehingga cukup memakan tempat. Mohon dihindari penggunaan handphone baik oleh peserta maupun oleh juri ya. Jadi, sebaiknya dituliskan saja. Memang banyak, tapi kita harus memilih mana yang paling tepat begitu ya, yang paling berperan di situ, ya. Anda tuliskan di situ, mungkin 2 atau 3 sudah cukup ya, tidak perlu semuanya. Nah, nanti, di dalam makalah kan ada, ya, dan dewan juri pun sudah punya makalahnya, makalah proposal penelitiannya kan sudah pegang, ya, dewan jurinya. Jadi bisa diingatkan kembali kepada dewan juri. Next-nya untuk tiang posternya apakah sudah disediakan? Ya, sudah disediakan. Ya, kemarin itu yang tadi gambar yang foto yang dijejer-jejer itu sudah ada di situ. Nanti tinggal kita pasang aja itunya, papannya itu, diklip atas bawah. Mudah sekali. Apa yang perlu dipersiapkan seperti karton atau lain hal? Kartonnya sudah kami sediakan. Jadi tinggal membawa alat tempelnya saja, ya. Peserta tinggal membawa alat tempel dan posternya tentu saja. Oke, baik. Ini tentang, digantikan ya. Mmm, apabila guru pembina berhalangan hadir, apakah boleh digantikan dengan guru yang lain? Maaf. Untuk kehadiran itu boleh saja digantikan oleh yang lain ya, bahkan orang tua juga misalnya, oh nggak ada gurunya gitu yang bisa mengantar, terus diantar orang tua, juga tidak masalah. Tetapi yang jelas, guru yang mendapat sertifikat sebagai pembimbing adalah guru yang didaftarkan. Ya, jadi siapapun yang hadir di situ tidak masalah, tapi yang mendapat sertifikat adalah yang sudah didaftarkan. Kalau nama pembinanya tidak boleh diganti ya, yang sudah didaftarkan ya itulah nama pembinanya. Untuk finalis, ke final itu dicari berapa tim ya, Kak? Maksimalnya rasanya 5 orang ya maksimalnya. Karena kita tidak ingin juga babak finalnya terlalu lama gitu. Ada yang kelewat lagi nggak? Wah, jalan-jalan terus, bentar ya, masih ditahan. Konsumsi, apakah notulen sirap apa ini? Aja untuk oke, izin bertanya, di poster tidak boleh isi gambaran tentang rancangan penelitian kita? Tidak boleh ya harus malahan ya, posternya harus berisi rancangan penelitian kita. Rancangan atau, rencana atau proposal ya, itu yang ditaruh di sana. Apakah ada notulensi rapat ini? Tidak ada ya, jadi silahkan, eee, dicatat sendiri ya, tapi, nanti PPT-nya boleh, dibagikan ya, yang mohon nanti panitia bisa diunggah di ininya, di kolom komentar yang, PDF-nya, gitu. Mengingat acara pagi hingga sore, apakah panitia menyediakan konsumsi atau hanya menyediakan air? Sebagai antisipasi, guru pembimbing menyediakan konsumsi bagi siswa. Baik, yang akan disediakan adalah air minum sepanjang hari dan juga makan siang. Ya, jadi hanya itu saja. Jadi mohon, ini karena datangnya pagi-pagi, mungkin ada baiknya kita bawa bekal masing-masing. Ya, di situ boleh makan, boleh apa. Memang di tempat acara itu tidak ada penjualan makanan juga ya, pada hari itu, tetapi, eee,
mungkin ada jarak tertentu ada juga toko ya, tapi memang harus nyebrang jalan. Kantin juga ada tapi pada jarak tertentu, begitu, ya. Tapi saya menyarankan mungkin ada baiknya kita bawa sendiri dari rumah, ya, lebih higienis. Kemudian, izin bertanya, apabila dalam satu tim ada satu orang yang tidak bisa hadir dalam kegiatan penyisihan presentasi, apakah boleh? Boleh, tapi tidak akan dihitung sebagai peserta, jadi gugur, ya. Yang tidak hadir itu gugur. Jadi, yang menjadi peserta walaupun sudah lolos verifikasi, maka yang hadir itulah yang dihitung sebagai peserta. Eee, Maaf se Bu, mungkin ya kalau boleh masuk Bu, mungkin ya, pertanyaan ini yang dimaksud peserta itu ada 3 orang. Dari mhm, 3 orang itu salah satunya tidak bisa hadir, mungkin sedang ya. sakit atau apa seperti itu. Iya, iya Pak. Jadi yang satunya itu dianggap tidak hadir, gugur Pak. Jadi hanya satu peserta aja yang menjadi, peserta dia yang sah menjadi peserta itu yang hadir saja. Risetnya tidak gugur, hanya pesertanya saja. Jadi tidak, apa ya istilahnya, eee, dia seperti diskualifikasi begitu Pak, orangnya saja. Oke, baik Bu, terima kasih. Kecuali ada hal-hal yang sangat ini ya, yang sangat urgent dan itu bisa dibuktikan, begitu. Kemudian next-nya, apakah anggota tim akan menerima informasi terkait lomba melalui email atau juga hanya melalui email ketua tim saja? Kalau kami mengirim email selalu kepada semua ya, kepada semua, peserta dan juga bahkan gurunya pun kami kirimi email. Tapi memang kelihatan di daftar kami itu yang membuka sedikit, ya. Ini saya kebetulan kita bicara soal email ya, saya ingin sekali kami tuh dari Center for Young Scientist selalu me mengajarkan atau mengajak anak-anakku sekalian untuk, aktif menggunakan email, ya. Karena kalian ini kan akan, lanjut ya studinya ya. Jadi, apalagi kalau sampai nanti kuliah ya, kuliah di mana gitu. Itu yang akan digunakan itu email, ya. Jadi sangat penting hal-hal yang formal itu menggunakan email. Dan cara ber-email itu juga ada tata caranya, ya. Misalnya, tajuknya itu harus selalu ada, jangan dikosongkan. Jadi apa isi tajuknya? Ya kata kuncinya lah apa yang akan diomongkan di dalam email itu kata kuncinya ada. Misalkan ini tentang lomba peneliti belia, ya tulis saja Lomba Peneliti Belia Bali 2025 sudah, atau tanya tentang apa, begitu. Dan jangan juga bertanya atau menyampaikan pertanyaan di dalam sebuah, email ya, dengan menuliskan semuanya itu pada tajuknya. Itu tidak baik ya. Nah, sementara body emailnya kosong, padahal peruntukannya tidak seperti itu, ya. Kalau kita menulis email seperti ini ke luar negeri apalagi ya, wah ini betul-betul dianggap tidak sopan ini. Jadi tajuk itu ya untuk judul, ya kata kunci, kata-katanya semuanya harus ada di body email, ya. Kemudian juga email itu bukan bukan media sosial, bukan juga, eee alat komunikasi seperti message dan WhatsApp begitu ya, itu adalah surat, surat elektronik ya email itu. Jadi isinya pun kita seharusnya juga berkomunikasi dengan lebih, formal ya, sedikit lebih formal, begitu. Ini kita belajar ya, peneliti belia itu selalu mengajarkan untuk menggunakan email dan, belajar bagaimana menggunakan email dengan baik, gitu. Baik, next, izin bertanya terkait kelolosan ke final. Untuk presentasi menggunakan PowerPoint-nya, apakah slide PowerPoint boleh berbeda dari video presentasi saat pendaftaran atau harus sama? Perbedaan yang dimaksud dikarenakan ada koreksi. Oh, boleh beda, tidak apa-apa. Ya, bahkan ditambahkan sesuatu yang baru nggak apa-apa karena video itu kan dibuatnya sudah beberapa hari yang lalu ya. Mungkin dalam beberapa hari ini kita malahan ngebut karena udah panas gitu ya. Nanti malah ketemu banyak hal baru. Nah, itu tambahkanlah di paparannya, ya, jadi boleh sekali. Apakah saat final diperbolehkan membawa alat peraga? Boleh, ya. Kalau di babak penyisihan tidak boleh, maka di babak presentasi itu boleh.
Tapi yang harus diingat adalah kalau kita memperagakan sesuatu, maka tidak akan menambah waktu, ya. Maksimal 10 menit, maka 10 menit akan diberhentikan. Jadi, kalau pakai alat peraga, mohon berlatih betul-betul waktunya, supaya tidak habis ketika alat peraganya macet atau gimana, itu harus cepat-cepat ambil tindakan, ya, meneruskan atau gimana. Kemudian next-nya, bagaimana urutan untuk presentasi saat final? Nanti akan diumumkan pada saat Anda masuk ke ruangan. Ya, nanti akan disampaikan oleh dewan juri atau panitia yang ada di dalam, bagaimana urutannya, gitu. Oh, tidak menurut ranking yang jelas ya, akan diacak. Dan juga tidak ada hubungannya. Jadi kalau Anda sudah masuk babak final, maka kita tidak melihat ranking lagi, tetapi kita akan menilai lagi, bagaimana Anda tampil dalam presentasi dan menyampaikan isinya, gitu. Untuk pembuatan presentasi atau PPT, apakah ada aturan khusus dalam penempatan logo? Tidak ada ya, jadi bebas ya. Boleh berkreasi, bebas. Tapi yang harus diingat adalah ini adalah forum ilmiah ya. Jadi, sebaiknya Anda juga mencoba, ada anak-anakku sekalian mencoba untuk, menyampaikan sesuatu dengan agak lebih formal sedikit ya, tapi tentu tidak meninggalkan kemudahan kalian. Jadi kalau kalian ingin berkreasi itu juga boleh, ya, silahkan. Mohon izin bertanya, apakah nanti akan diberikan surat undangan untuk hadir dalam kegiatan penyisihan nantinya? Kami sih tidak menyertakan surat undangannya, tetapi untuk Anda yang memerlukan surat undangan khusus untuk keberangkatan, silahkan mengirimkan email dan kami akan, membalas dengan menyediakan surat undangan. Tetapi tolong disebutkan di dalam email tersebut, ditujukan kepada siapa dan apakah harus menyebutkan apa saja di situ, ya. Nanti akan kami buatkan. Kalaupun misalnya, tidak sempat, sebelum acara, mungkin nanti akan disediakan di sana pada saat acara. Juga yang memerlukan tanda tangan untuk, untuk dokumen-dokumen administrasi ya, untuk perjalanan dinas, itu juga silahkan nanti disampaikan ke panitia untuk diberi tanda tangan dan stempel di tempat acara, gitu. Ada lagi? Saya kira ini udah habis ya, nggak ada lagi. Ada satu pertanyaan Bu dari Pak Wayan Tarip. Oh Itu ya. untuk sesi presentasinya apakah menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Oh ya, terima kasih. Untuk, lomba tingkat provinsi kita menggunakan bahasa Indonesia. Baik poster maupun presentasi, semuanya bahasa Indonesia, begitu. Ada lagi silakan, 1 menit saya tunggu. Ya, terima kasih Bu. Mungkin ada satu Ya. pertanyaan yang terlewat tadi Bu, Oh ya. terkait jumlah slide PPT. Oh ya, Hmm. baik. Terima kasih Pak Oke. Tidak ada, batasan untuk jumlah slide, yang ada adalah batasan waktu, ya. Mau 1 slide, 2 slide, mau 20 slide, tidak masalah. Yang penting Anda menyelesaikan dalam waktu 10 menit, begitu. Ya, bebas. Ada lagi pertanyaan? Ini ada lagi ya. Eee Untuk presentasinya apakah untuk sesi tanya jawabnya hanya 5 menit, 1 juri atau 5 menit untuk 3 juri? Settingannya sebetulnya adalah 5 menit untuk 3 juri, ya. Jadi 2 juri ya, yang hadir 2 juri. Jadi bisa saja satu yang bertanya atau dua-duanya bertanya. Jadi kendalanya adalah di waktu, begitu. Kecuali kalau pesertanya sedikit, lalu jurinya sangat tertarik, maka diskusinya bisa, berjalan terus ya, bagaimana ininya jurinya aja, gitu. Tapi ketentuannya, standarnya adalah 5 menit, gitu. Ada pertanyaan lagi terkait proporsi penilaian, proposal penelitian, presentasi poster, dan ketika nanti masuk final, apakah hanya nilai final saja atau akumulasi nilai dari sebelumnya? Rasanya di petunjuk teknis ada ya, di situ disebutkan untuk babak final, untuk babak penyisihan apa kriterianya,
kemudian untuk babak final apa kriterianya. Dan itu dua kriteria yang berbeda, dua penilaian yang berbeda sebetulnya. Ya, jadi tidak diakumulasi nilainya, tetapi akan dinilai kembali. Ya, karena seringkali itu berbeda ya apa yang disampaikan di poster ketika dipresentasikan oh ternyata lebih banyak lagi isinya begitu ketahuan baru ya. Nah, itu kami akan tetap menilai seperti itu ya. Silahkan dibaca di Juknis ya ininya apa namanya kriterianya sehingga Anda bisa membuat strategi ya bagaimana nanti penguatannya. Jadi tidak akumulasi ya nilainya terpisah. Ada lagi pertanyaan terakhir? Mungkin dari Pak Oke, saya ingin mengundang Pak Oke, mungkin ada ini Pak yang ingin ditambahkan terkait dengan mungkin tempat atau eh, lokasi atau apapun Pak, silakan Pak. Ya, selamat malam Bu Monika dan adik-adik Ya. sekalian peserta LPB Bali 2025. Ya, terima kasih Bu Monika atas kesempatannya. Mungkin dari saya sedikit saja karena Bu Monika tadi sudah cukup banyak ya menguraikan terkait teknis kegiatan tanggal 16 ya, 16 Juli nanti. Saya harap adik-adik para peserta nanti mempersiapkan eh, persiapan lombanya nanti sebaik mungkin seperti itu karena mau bagaimanapun nanti ini kan akan menjadi batu pijakan ya ke tingkat nasional dan internasional nantinya. Nah, untuk lokasi saya sarankan untuk adik-adik yang seandainya nanti tidak ikut ke shuttle atau membawa kendaraan pribadi didampingi guru pembina atau orang tua itu saya sarankan untuk berhati-hati karena seperti yang disampaikan oleh Bu Monika tadi, jadi akses lalu lintas yang akan dilewati, yang dilalui itu adalah jalan utama. Jadi ada cukup banyak kendaraan. Jadi kalau seandainya ada pun yang ingin berjalan kaki, saya harap nanti didampingi, tetap didampingi oleh guru pendamping atau orang tua. Ya, itu saja Bu Monika dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Oke. Itu sangat penting sekali karena bagaimanapun ini acara kerjasama Universitas Udayana dan Center for Young Scientists, namun juga Bapak Ibu guru ini wajib untuk masing-masing menjaga keselamatan anak-anak kita begitu. Jadi mungkin nanti yang kalau itu kami akan eh, kalau ada apa-apa gitu pasti kami akan menghubungi pihak sekolah ya. Jadi orang tua atau atau guru begitu. Jadi mohon nanti hati-hati. Oleh sebab itu juga kami menyediakan shuttle. Kalau mau pakai shuttle juga harus sabar karena kami menyediakan dua kendaraan itu akan bergantian ya. Eh, Pulang perginya itu akan bergantian begitu. Tapi akan standby terus di sana. Baik, Bapak Ibu sekalian. Oh ya, ada pertanyaan nih sedikit ya. Posternya itu doff atau bebas? Ini saran saja, sebetulnya sih bebas ya. Tetapi kalau poster itu sebaiknya poster ilmiah itu doff ya. Jadi tidak glossy. Glossy itu mengkilat, jadi tidak mengkilat sebaiknya. Karena itu akan menyulitkan dewan juri yang membaca ya. Kan nanti ada lampu ya, banyak lampu itu di ruangan. Nanti dia akan memantul begitu. Dan poster itu biasanya poster ilmiah tuh tulisannya cenderung kecil-kecil kan. Nah, itu juga akan sulit nanti eh, kalau banyak apa namanya lampu yang berpendar begitu. Jadi, saya sarankan pakai yang doff. Kode yang sempat dibahas di awal, izin bertanya mengenai fungsi kode tersebut dan apakah kode tersebut akan diberikan lewat email atau diberikan langsung di lokasi. Uh, Defaultnya adalah kami akan berikan di lokasi, ya karena khawatir tidak keburu kalau kami emailkan. Tapi kalau keburu, kami akan mengirimkan by email. Ya, fungsinya untuk apa? Itu lebih kepada kode untuk penilaian penjurian supaya lebih objektif.
ya, tanpa melihat ini siapa, dari mana, begitu, tapi hanya ada kodenya saja, begitu ya. Jadi, dan kode ini pun nanti akan dipakai terus sampai ke, nasional, begitu, ya. Jadi sekali lagi, yang pasti kode itu akan ada pada saat pendaftaran. Tapi kalau kami sempat nanti sebelum acara, kami akan blasting email untuk kode tersebut, ya. Terima kasih. Kami juga akan menempel nanti di tempat acara itu di beberapa spot ya, di dinding, daftarnya itu akan ditempel. Jadi, tidak harus lihat di daftar hadir, tapi bisa dilihat ditempel di dinding juga. Baik, saya kira mungkin sudah tidak ada lagi ya, ininya, pertanyaan? Ya, Pak Oke, izin saya tutup ya, Pak, ya? Iya, silakan Bu. Ibu Monika, Ya. silakan. Baik, tapi mungkin sebelum saya tutup saya izin membuat dokumentasi ya untuk ini foto bersama dulu sebentar ya. Saya bikin view-nya. Tidak usah open ini juga nggak apa-apa. Saya bikin full screen dulu. Baik, satu, dua, tiga. Lembar kedua, satu, dua, tiga. Lembar ketiga, satu, dua, tiga. Lembar keempat, ini ada 5 lembar. Bentar ya. Dan lembar terakhir. Satu, dua, tiga. Ya, baik. Baik, Pak Oke seizin Pak Oke saya, dan atas nama, penyelenggara juga Universitas Udayana khususnya prodi Antropologi dan Center for Young Scientist, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu guru sekalian pada kegiatan, technical meeting LPB Bali 2025 ini. Mmm Pesan saya adalah mohon diperhatikan betul apa yang sudah tadi kami sampaikan, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang jelas silahkan mengirimkan email kepada kami ya ke penelitibelia@gmail.com. Jangan lupa tata cara emailnya ya, harus ada tajuk dan juga, eee, berbahasalah dengan agak formal di situ, begitu, ya. Baik, terima kasih. Dengan demikian saya tutup acara ini. Sampai bertemu pada tanggal 16 Juli pukul 7.30 di kampus Universitas Udayana di Jimbaran. Terima kasih. Saya tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat malam semuanya. Izin saya akhiri, ya, saya tutup.